Oh, kasihan ya. Karena apa? Jenengan nggak buat skala prioritas, sehingga apa? Oh iya mas, saya itu bisa jadi setiap hari itu baper gara-gara apa? Setiap hari yang tak prospek prioritas 2 atau 3. Betul atau betul? Betul atau betul banget? Siap tobat? Siap tobat? Oke. Mas, karena kalau yang prioritas pertama itu ya, saya tadi ya, itu kan kalau ada rasa simpan itu mas. Apalagi kan kalau kita berbisnis itu ngomong itu ya jelasin itu. Ya, kepada orang yang dia skala prioritas 1, itu kan pola pikir kita. Ini pola pikir kita. Pola pikir dia beda. Pola pikir dia beda. Pola pikir dia beda. Ingat, skala prioritas 1 adalah orang yang kapasitasnya di atas kita. Berarti pola pikirnya beda. Kita mungkin mikirnya itu, aku aja belum sukses nih, ini kok aneh, ngajak-ngajak sukses. Benar? Gak usah menjelaskan, ayo Pak sukses bareng, enggak gitu. Nanti di sini akan kita bedah bagaimana caranya. Dengan sederhana. Clear? Bahwasanya apa? Seumpamanya gini, saya ketemu Pak Rohim. Pak Rohim ternyata ekonomi, finansialnya, sosialnya, ilmunya jauh di atas saya. Saya lebih rendah daripada Pak Rohim dari sisi kapasitas itu tadi. Mungkin kalau saya berpikirnya seperti itu, saya akan minder, betul? Saya tidak akan menjelaskan kepada Pak Rohim bahwasanya Pak Rohim, ayo ini ada bisnis bagus, ya, dengan bakal sukses. Kalau ngomongnya kayak gitu pasti baik itu. Ya, aku ini sukses sama dulu. Benar ya? Benar ya? Benar ya? Kalau saya Pak Rohim, salah. Pak Rohim. Ya, Pak Rohim, saya mau kenalkan nih ada HMI, ini ada bisnis yang bagus. Kira-kira nanti panjenengan nilainya bagaimana? Isinya saya untuk presentasikan sama jenengan ya. Saya nggak ngomongkan tentang namanya kesut. Saya ngomongnya apa? Ini ada bisnis yang bagus. Kira-kira responnya sama atau beda dengan yang pertama tadi? Beda. Beda. Jadi kalimat ya. Kalimat, komunikasi. Nanti akan kita beda juga. Clear? Karena apa? Sering orang itu salah persepsi, gara-gara miskomunikasi. Sering orang itu timbul masalah gara-gara miskomunikasi. Orang yang miskomunikasi biasanya menjadikan mispersepsi. Makanya tadi saya minta tolong apa produk-produk yang memang menjadikan kita gitu. Saya minta tolong ngomongnya tuh harus yang jelas gitu. Yang MHS, PGH, ya, kan gitu. Yang dimana apa? Oke masuk, nah gitu. Ya, di sini nanti kita juga akan bahas tentang itu. Skala 1, 2, dan 3. Sampai sini clear? Sampai clear? Clear ya? Yang dimana apa? Orang prioritas 1, ingat. Harus ditanamkan pada kepala kita. Orang prioritas 1 itu cara berpikirnya pasti berbeda dengan kita. Berpikirnya apa? Dia ketika ditawarkan sesuatu pasti akan melihat ada nggak nih manfaat yang bisa saya ambil. Oh, manfaat peluang bisnis, manfaat produknya bagus, saya dulu. Clear? Nanti akan kita bedah bagaimana cara komunikasi. Selanjutnya, bahwasanya apa? Untuk menemukan ketika bisnis dan konsumtif itu harus apa? Punya skala prioritas, ya, prioritas. Pertanyaannya, selama ini kita jalannya pakai skala prioritas atau sporadis, aut-autan? Penting lah, tapi kok orang tekan ya mas? Aku ada tekan. Nah, nggak bagus skala prioritas. Clear. Yang pertama daftar, yang kedua harus dibuat skala prioritasnya. Selanjutnya siap presentasi. Dari sini perhatikan, ketika kita di awal boleh minta loh pendampingan sama mentor. Boleh kok. Pak, saya ini mau prospek orang skala prioritas, ya. 1 nih Pak. Saya belum pernah punya pengalaman prospek. Saya belum pernah punya pengalaman prospek sama sekali mas. Belum pernah lihat mentor itu prospek kayak apa. Boleh nggak saya minta didampingi mas, Mbak, Pak, Bu, sama mentor-mentor kita? Boleh nggak? Boleh. Dan itu harus. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Karena kita belum tahu, biar didampingi oleh orang yang tahu. Kenapa? Bisa jadi ini orang layaknya dia di prospek jadi DC, gara-gara kita ini nggak siap presentasi, nggak tahu, belum pernah tahu, ya. Akhirnya apa? Kita prospek AB aja nggak daftar. Benar nggak? Benar nggak? Maka dari itu, siap nggak kita presentasi? Atau siapa yang presentasi?
Setelah itu kalau kita sudah didampingi oleh mentor, segera apa? Tambah jam terbang kita. Jangan kok terus jaga kayak mentor. Ibarat dengan pengen belajar naik motor, ya, habis didampingi mentor belajar, tapi kemana-mana, akhirnya apa? Bonceng mentor terus. Bisa jadi bawa motor. Kursus mobil, habis selesai kursus kemana-mana, disupirin terus, jadi bisa bawa mobil nggak? Ya. Enggak. Tahu kenapa kok mentor tuh kadang-kadang itu biarkan mitranya itu janjian gitu. Habis itu apa? Mentornya nggak datang gitu. Kadang-kadang ada mentor yang memang ada mitra yang memang kudu dikejemi kayak gitu. Kan gitu. Ya, karena apa? Mentor tuh tahu, Pak, bahwasanya mitranya ini sehat, bahwasanya anak-anaknya ini sehat. Masa iya sih bakal disuapin terus-menerus sampai besar? Bahaya untuk masa depan anak itu. Jenengan punya anak sehat, nggak boleh makan sendiri, jenengan suapin terus dari kecil balita, SD, ya, SMP sampai gede disuapin. Pertanyaan, anak ini jadi anak yang hebat atau anak yang gagal? Gagal. Jadi kalau tinggal mentor, dewe akhirnya itu bersyukur. Tes aku tak buktikan. Saya pernah bilang, coba jangan tanya Mas Ahmad sama Mas Isa. Saya bilang, kamu pas di BC awal 2015 awal ya. Mas Ahmad, sorry ya, mulai bulan ini yang ngapunten sangat kita jarang ketemu. Kenapa maksudnya mau balik Kalimantan? Oh, ora. Saya mau fokus sama jaringan bisnis saya. Saya ketemu sama beliau itu mulai jarang banget setelah itu. Gitu. Tetap ketemu di kafe dari LED kafe dulu. Ya memang seperti itu. Ya, tapi hari ini kebanyakan di antara kita di mentor kita teko-teko. Nah, mentornya teko-teko, ya udah aku prospek. WHS dan sebagainya ya. Clear? Siap presentasi. Di awal boleh minta pendamping. Yang kedua, selanjutnya Anda harus menambah jam terbang. Yang terakhir adalah undang dan edifikasi. Siapa yang kita undang? Ya orang-orang yang sudah ada daftar nama tadi, segera diundang. Dan edifikasi, edifikasi itu apa? Edifikasi itu apa? Edifikasi apa? Ayo. Jawab. Saya. Edifikasi. Ayo. Oh, mati lagi ya. Menjual nama mentor. Menjual nama mentor. Yang lain. Prestasi gimana? Contohnya gimana? Contohnya Bapak Ibu ini mentor saya yang membina saya, memberi saya bla dia yang mengarahkan kita gitu lah. Ya gitu. Ada lagi yang lain? Memahamkan apa? Kalau kita lagi ketemu dengan Fitra? prioritas itu orang-orang yang prioritas, setelah kita presentasi, kita pahamkan, kita datangi atau kita undang untuk memahamkan apa yang kita presentasikan. Oh gitu, memahamkan. Ada lagi yang lain? Mengedukasi. Yang lain. Edifikasi, apa edifikasi? Kelebihan. Boleh semuanya? Oke. Very good. Ya, tak simpulkan ya. Edifikasi itu adalah memberi nilai tambah pada diri seseorang. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hendak mengundang mitra kita, pastikan kita mengedifikasi tentang mentor kita. Mengedifikasinya pas mentornya datang, ada di depan kita atau sebelum itu? Sebelum. Dan mengedifikasinya perhatikan, nggak boleh lebih, nggak boleh dulu, nggak boleh berlebihan, nggak boleh over, ya. Edifikasilah dengan relevan. Contoh saya dulu ketika prospek Bu Etni, ya, BC 3, ya, BC Boyolali 3, Bu Etni, saya ngundang. Sekarang saya harus segera ke Jakarta saat itu. Saya ngundang Mas Ahmad sama Mas Isan, ya. Udah Mas Ahmad sama Mas Isan. Rencana saya untuk menggantikan saya mendampingi beliau home sharing saat itu. Masih di UMS saat itu di Nilasari. Waktu beliau masih kontrak itu ya, kontrak kebajiran gitu ya. Saya nggak bilang kepada Bu Etni tentang kondisi
apa namanya kekurangan-kekurangan yang ada pada mentor saya.